Karbohidrat yaitu senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang banyak terdapat di dalam alam. Umumnya, karbohidrat memiliki rumus empiris CH2O. Karbohidrat juga sumber energi utama bagi tubuh manusia dan berfungsi untuk mencegah tumbuhnya ketosis, penggunaan protein berlebihan, hingga kehilangan mineral. Juga berguna untuk membantu metabolisme lemak serta protein. Ada 3 macam karbohidrat, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida berarti satu gula yang disebut dengan gula sederhana karena tidak bisa untuk dihidrolisis lagi. Monosakarida larut di dalam air dan rasanya manis, sehingga sering disebut sebagai gula. Pada penamaan kimianya, selalu berakhiran dengan kata osa. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana dengan rumus CnH2nON. Molekul monosakarida hanya terdiri atas beberapa atom karbon dan dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan atom karbonnya, yaitu triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, atau heptosa. Polisakarida merupakan senyawa karbohidrat kompleks, memiliki rasa yang tawar, beda dari monosakarida dan disakarida. Polisakarida tersusun atas banyak komponen gula yang panjang. Polisakarida dapat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Rumus umum polisakarida yaitu C6H10O5N. Pati atau amilum adalah salah satu contoh karbohidrat kompleks tersusun dari 2 macam karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 macam monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara C anomerik dari 1 unit monosakarida dengan gugus OH dari unit monosakarida yang lainnya. Beberapa bentuk disakarida yang sering ditemui yaitu maltosa, laktosa, dan sukrosa. Oke, setelah mendengar penjelasan mengenai karbohidrat tadi, maka terdapat uji-uji yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya kandungan karbohidrat dalam suatu sampel. Salah satu uji tersebut adalah uji Benedict. Uji Benedict merupakan uji kualitatif karbohidrat untuk membuktikan adanya gula pereduksi yang mengalami reaksi hidrolisis dan dapat diuraikan menjadi sedikitnya 2 buah monosakarida. Karakteristik dari gula pereduksi sendiri adalah ia tidak dapat larut ataupun bereaksi secara langsung dengan reagen Benedict. Nah, pada uji Benedict ini, tembaga 3 sulfat atau CuSO4 ketika bereaksi dengan gula pereduksi akan menghasilkan endapan merah bata, orange, kuning, dan hijau yang menandakan teridentifikasinya gula pereduksi dalam sampel karbohidrat yang diuji. Yang ketiga, uji iodin. Uji iodium atau iodin dilakukan dengan menambahkan reagen iodin pada gula yang mengakibatkan perubahan warna jika sampel tersebut mengandung pati. Uji iodin tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi karbohidrat polisakarida. Jika tidak terjadi perubahan warna pada larutan, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah monosakarida atau disakarida. Jika warna larutan berubah menjadi biru atau ungu, seperti pada gambar di samping, berarti sampel mengandung pati. Namun, jika warna larutan berubah menjadi coklat, berarti sampel mengandung glikogen. Selain itu, jika warna larutan berubah menjadi merah, berarti sampel mengandung dextrin. Pada percobaan kali ini, dilakukan percobaan uji karbohidrat dengan beberapa uji seperti isolasi pati, Benedict, iodium, dan hidrolisis pati. Untuk uji isolasi pati, didapatkan hasil bobot pati sebesar 300 mg. Untuk uji Benedict, sampel berupa nasi, putih telur, telur rebus, gula pasir, susu cair, minyak, urin, saliva yang menghasilkan nilai negatif, yang menandakan sampel tersebut tidak ada gula pereduksi. Sedangkan untuk sampel laktosa, fruktosa, tepung, mentega, kuning telur, madu, susu bubuk, kurma, dan pisang menghasilkan nilai positif yang menandakan sampel tersebut mengandung gula pereduksi. Selanjutnya, untuk uji iodin menggunakan sampel yang sama dengan uji Benedict. Setelah dilakukan uji iodin, dihasilkan nilai positif itu hanya pada sampel nasi, pati, dan tepung yang menandakan bahwa pada sampel ini mengandung pati. Sedangkan yang lainnya menghasilkan nilai negatif yang menandakan tidak adanya pati.
Selanjutnya, dilakukan pula uji hidrolisis pati. Namun, pada uji ini hasil tidak maksimal karena adanya keterbatasan waktu, sehingga pengamatan hasil hidrolisis hanya berada sampai pada waktu pengamatan di menit ke-12, di mana pada waktu itu perubahan pada sampel hanya terdapat pada perubahan warna yang menjadi kecoklatan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian hasil, pada uji Benedict, sampel yang menghasilkan kontrol positif mengandung gugus aldehid bebas dan alpha hidroksiketon yang bereaksi dengan pereaksi Benedict, sehingga kandungan gula produksinya teridentifikasi. Sedangkan sampel yang menghasilkan kontrol negatif tidak mengandung gugus tersebut dan tidak mengandung gula produksi. Sedangkan pada uji iodium, hanya pada uji sampel pati hasil isolasi, nasi dan tepung saja yang menunjukkan hasil positif dengan menunjukkan perubahan warna menjadi endapan biru kehitaman dan tepung dengan warna biru. Hasil dengan endapan biru kehitaman ini menunjukkan bahwa pati hasil isolasi dan nasi mengandung amilum. Amilum memiliki unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks memungkinkan pembentukan kompleks dengan molekul iodin. Sedangkan warna biru ini disebabkan oleh amilosa dan amilopektin yang membentuk kompleks dengan iodin. Sedangkan pada sampel yang tidak menunjukkan atau tidak terjadi perubahan warna, hal ini disebabkan karena iodium bereaksi dengan basa sehingga tidak mengalami reaksi dengan amilum. Pada uji hidrolisis pati, proses hidrolisis memerlukan waktu untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Sampel ini diamati setiap 3 menit selama pemanasan dengan perubahan yang minim pada awalnya. Gumpalan pati mulai terbentuk pada menit ke-6 dan mengental hingga menit ke-12. Pengamatan ini dihentikan pada menit ke-12 karena keterbatasan waktu. Sedangkan pada isolasi pati, berat pati yang diukur itu sebesar 300 mg sama dengan bobot awal sampel. Presentasi pati kentang dihitung dengan membagi berat akhir pati dengan bobot awal sampel, kemudian dikalikan 100%. Hasilnya adalah 100%. Presentasi maksimum dan bobot awal serta akhir yang sama menandakan bahwa seluruh pati terukur dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari uji karbohidrat. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, uji kualitatif identifikasi karbohidrat itu melibatkan pengamatan reaksi-reaksi dan perubahan warna sebagai indikator keberadaan karbohidrat dalam sampel. Dengan uji kualitatif, kita bisa mengidentifikasi karbohidrat dengan reaksi kimia dan perubahan warna. Metode ini sederhana namun informatif. Aplikasi di berbagai industri atau keperluan khusus. Yang kedua, pada uji Benedict karbohidrat. Produksi seperti glukosa atau fruktosa mengandung gugus aldehida atau keton bebas yang dapat bereaksi dengan ion tembaga 2 dari larutan Benedict. Pada uji iodium, larutan iodium bereaksi dengan gugus hidroksil pada gula-gula produksi, misalnya glukosa atau fruktosa, untuk membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru keunguan. Sedangkan pada uji iodium, larutan iodium bereaksi dengan gugus hidroksil pada gula-gula produksi, misalnya seperti glukosa dan fruktosa. Untuk membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru keunguan, ini terjadi karena iodium membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil pada karbohidrat, membentuk senyawa kompleks yang larut dalam air dan memiliki warna biru keunguan yang khas. Ini terjadi karena iodium membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil pada karbohidrat, membentuk senyawa kompleks yang larut dalam air dan memiliki warna biru keunguan yang khas. Kemudian, yang ketiga, pati terdiri atas amilosa dan amilopektin, dan hidroksil pati akan memecah molekul pati menjadi dextrin, maltosa, dan glukosa. Kemudian, kesimpulan yang keempat, isolasi pati atau amilum dalam uji karbohidrat melibatkan proses pemisahan amilosa dan amilopektin dari pati yang terdiri atas 2 macam polisakarida yang kedua-duanya adalah polimer dari glukosa. Baik, saya akan menjelaskan apa sih hubungan antara protein dan asam amino. Jadi, istilah protein mungkin sudah sangat familiar bagi hampir semua orang. Namun,
Mungkin ada sebagian orang yang masih belum familiar dengan istilah asam amino. Padahal, protein itu erat sekali hubungannya dengan asam amino. Asam amino sendiri merupakan bagian terkecil dari struktur protein. Dengan kata lain, asam amino merupakan bentuk paling sederhana dari protein. Asam amino inilah yang nantinya diserap oleh tubuh dan yang menjalankan fungsi-fungsi protein pada tubuh. Secara umum, asam amino terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino kondisional. Selanjutnya ada uji ninhidrin. Uji ninhidrin akan bereaksi positif apabila suatu senyawa mengandung sedikitnya 1 gugus karboksil dan asam amino bebas atau alfa asam amino maupun gugus hidroksil. Uji positif akan ditandai dengan terbentuknya warna biru dan ungu. Namun, untuk kasein akan menghasilkan warna kuning karena ia mengandung gugus prolin dan hidroksipolin, sehingga semakin banyak ninhidrin pada zat uji yang bereaksi, maka akan semakin pekat pula warnanya. Nah, untuk uji Milon sendiri merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui adanya gugus fenol dalam protein. Reaksi Milon terdiri atas merkuri nitrit ataupun merkuri nitrat. Protein yang mengandung gugus hidroksipenil atau OH akan bereaksi dengan merkuri nitrat, dapat menghasilkan larutan maupun endapan berwarna putih yang kemudian berubah menjadi merah setelah proses pemanasan. Lalu terdapat uji Biuret. Uji Biuret merupakan uji identifikasi protein secara umum untuk mengetahui adanya ikatan peptida di dalam sampel yang menandakan adanya protein dalam sampel tersebut. Dalam larutan basah, ikatan peptida dan reagen Biuret memberikan warna ungu atau violet dengan reagen CuSO4. Kemudian terbentuklah kompleks Cu dengan gugus CO dan NH dari rantai peptida pada asam amino di protein dalam suasana basah. Asam amino bebas yang tidak memiliki ikatan peptida akan memberikan hasil uji yang negatif. Yang selanjutnya ada uji belerang atau uji sulfat. Uji belerang atau uji sulfat ini adalah metode untuk mendeteksi keberadaan gugus sulfhidril di dalam protein. Hal ini dilakukan dengan menggunakan reagen seperti asam sulfosalisilat atau reagen Elman yang menghasilkan warna kuning saat bereaksi dengan gugus sulfhidril. Warna kuning menunjukkan keberadaan sulfhidril di dalam protein. Lalu selanjutnya ada pula uji santoproteat. Uji santoproteat ini adalah metode untuk mengidentifikasi protein dalam sampel berdasarkan reaksi antara protein dan reagen santoproteat yang menghasilkan pembentukan warna biru atau hijau. Adanya warna biru atau hijau ini menandakan bahwa adanya protein di dalam sampel. Setelah dilakukan uji identifikasi asam amino, protein, dan sifatnya, didapatkan hasil dari masing-masing uji yang telah dilakukan. Pada isolasi kasein susu, hasil yang didapatkan berupa endapan kasein kering yang kemudian ditimbang dan dihitung proses kasein yang terdapat di dalam sampel susu percobaan. Pertama-tama adalah hasil uji Biuret. Sampel uji hasil Biuret yang pertama adalah larutan albumin atau putih telur 2% dengan perbandingan 1:5 yang menunjukkan perubahan warna bening menjadi ungu dan menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel urin. Urin menunjukkan perubahan warna kekuningan jadi hijau lumut yang berarti menandakan hasil yang negatif. Kemudian ada saliva atau air liur, menunjukkan perubahan warna bening menjadi gumpalan biru dan menandakan hasil yang negatif. Kemudian ada larutan kasein susu hasil isolasi 3% yang menunjukkan perubahan warna putih menjadi ungu dan menandakan hasil yang positif. Kemudian ada larutan pati atau amilum yang menunjukkan perubahan warna dari larutan bening menjadi biru dan menandakan hasil yang negatif. Kemudian ada sampel air suling yang menunjukkan perubahan warna dari larutan bening menjadi biru dan juga menandakan hasil yang negatif. Kemudian ada sampel susu bubuk yang menunjukkan perubahan warna dari putih menjadi ungu yang menandakan hasil yang positif. Kemudian ada susu cair yang menunjukkan perubahan warna putih menjadi ungu dan juga menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel minyak yang menunjukkan perubahan warna dari kuning menjadi biru dan menandakan hasil yang negatif. Lalu ada madu yang menunjukkan perubahan warna dari kuning menjadi kuning kehijauan yang menunjukkan hasil yang negatif. Lalu selanjutnya ada tepung dengan menunjukkan perubahan warna endapan putih menjadi ungu yang menandakan hasil yang positif. Kemudian ada putih telur yang menunjukkan perubahan warna dari putih bening menjadi ungu dan menandakan hasil yang positif.
Lalu yang terakhir adalah sampel fenol yang menunjukkan perubahan warna dari bening menjadi biru dan menunjukkan hasil yang negatif. Untuk hasil uji santoproteat, untuk sampel uji pertama yaitu larutan albumin atau putih telur 2% dengan perbandingan 1:5 menunjukkan perubahan warna menjadi kuning yang menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel yang kedua yaitu urin yang menunjukkan perubahan warna kuning bening dan menandakan hasil yang positif. Sampel ketiga yaitu saliva atau air liur yang menunjukkan perubahan warna menjadi kuning keruh yang menandakan hasil yang positif. Kemudian ada larutan kasein susu hasil isolasi 3% yang tidak menunjukkan perubahan warna apapun sehingga hasilnya menandakan hasil negatif. Kemudian ada larutan pati atau amilum yang menunjukkan perubahan warna bening dan terdapat endapan putih yang menandakan hasil yang negatif. Kemudian ada sampel air suling yang menunjukkan perubahan warna menjadi bening yang menandakan hasil negatif. Kemudian ada sampel susu bubuk yang menunjukkan perubahan warna menjadi kuning yang menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel susu cair yang menunjukkan perubahan warna kuning dan terdapat padatan dan menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel minyak yang menunjukkan perubahan warna menjadi oranye dan menandakan hasil yang positif. Lalu selanjutnya ada sampel berupa madu yang menunjukkan perubahan warna menjadi kuning bening dan menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel tepung yang menunjukkan perubahan warna kuning keruh dan terdapat endapan dan menandakan hasil yang positif. Lalu ada sampel putih telur yang menunjukkan perubahan warna menjadi kuning dan menandakan hasil yang positif juga. Lalu sampel terakhir yaitu fenol 2% sebagai kontrol positif untuk pembanding yang menunjukkan perubahan warna menjadi kuning dan menandakan hasil yang juga positif. Kemudian didapatkan juga hasil dari uji Milon di mana sampel yang digunakan yaitu larutan albumin atau putih telur 2% dengan perbandingan 1:5 yang menunjukkan perubahan warna dari endapan bening kekuningan menjadi merah yang menunjukkan hasil yang positif. Kemudian ada sampel urin yang menunjukkan perubahan warna dari larutan kuning kecoklatan menjadi merah dan menandakan hasil yang positif. Lalu untuk sampel saliva atau air liur menunjukkan perubahan warna dari endapan putih menjadi merah dan menunjukkan hasil yang positif. Kemudian sampel larutan kasein susu hasil isolasi 3% tidak menunjukkan perubahan warna apapun sehingga hasilnya adalah negatif. Lalu selanjutnya ada sampel berupa larutan pati atau amilum yang menunjukkan perubahan warna dari larutan bening jadi bening yang menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian ada sampel air suling yang menunjukkan perubahan warna dari larutan bening menjadi bening yang juga menunjukkan hasil yang negatif. Lalu untuk sampel selanjutnya adalah susu bubuk yang tidak menunjukkan perubahan warna apapun, yang mana ini juga menandakan bahwa ini adalah hasil yang negatif. Lalu selanjutnya ada susu cair yang menunjukkan perubahan warna dari endapan putih menjadi putih agak kemerahan, di mana ini menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel berupa minyak yang menunjukkan perubahan warna dari larutan jernih kekuningan menjadi kuning yang menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian ada sampel berupa madu yang menunjukkan perubahan warna dari larutan jernih kekuningan jadi kuning dan menandakan hasil yang negatif. Lalu selanjutnya ada sampel berupa tepung yang menunjukkan perubahan warna dari endapan putih menjadi merah yang menunjukkan hasil yang positif. Lalu selanjutnya ada sampel berupa putih telur yang menunjukkan perubahan warna dari endapan bening kekuningan menjadi merah dan menandakan hasil yang positif. Terakhir adalah sampel fenol yang menunjukkan perubahan warna dari larutan putih bening menjadi kuning dan menunjukkan hasil yang negatif. Lalu ada juga hasil dari uji pengendapan dengan logam, di mana sampel uji yang digunakan yaitu larutan kasein 3%, di mana pada tabung HgCl2 terdapat perubahan warna dari putih susu menjadi putih susut yang menandakan bahwa tidak terjadi perubahan warna apapun, yang hasil akhir perubahan warnanya didapatkan larutan putih homogen. Kemudian pada tabung Pb asetat terdapat perubahan warna dari putih susu dan putih susu menjadi endapan putih, di mana hasil akhir perubahan warnanya didapatkan larutan putih dengan endapan berwarna putih juga. Kemudian untuk sampel uji larutan albumin telur dengan perbandingan 1:5 pada tabung HgCl2 terdapat perubahan warna dari putih susu menjadi putih susu, di mana ini menandakan bahwa tidak terjadi perubahan warna apapun dan hasil akhir perubahan warnanya didapatkan larutan putih susu yang homogen. Kemudian pada tabung Pb asetat terdapat perubahan warna dari putih susu menjadi bening dan terdapat endapan putih, di mana pada hasil akhir perubahan warnanya didapatkan endapan putih di bagian bawah tabung reaksi dari sampel.
Lalu hasil yang selanjutnya didapatkan adalah hasil dari uji pengendapan dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Pertama-tama, sampel uji filtrat larutan albumin atau putih telur 2% dengan perbandingan 1:5 didapatkan perubahan warna menjadi ungu kebiruan yang menunjukkan hasil yang positif. Sampel kedua adalah endapan larutan albumin atau putih telur 2% dengan perbandingan 1:5 di mana didapatkan perubahan warna menjadi putih yang menunjukkan hasil negatif. Lalu selanjutnya ada sampel berupa filtrat kasein susu yang menunjukkan perubahan warna keruh ataupun jenuh yang menunjukkan hasil yang negatif. Lalu yang terakhir adalah sampel berupa endapan kasein susu yang menunjukkan perubahan warna menjadi bening atau jernih dan menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian yang terakhir adalah hasil dari uji pengaruh pH terhadap protein di mana didapatkan hasil pengamatan berupa kuning pucat bening dan terdapat selaput putih pada tabung reaksi pertama. Kemudian pada tabung reaksi kedua terbentuk dua fase yaitu fase selaput putih dan bening. Lalu pada tabung reaksi yang ketiga didapatkan hasil di mana terbentuk albumin yang mengeras dan pada tabung reaksi yang keempat didapatkan hasil pengamatan berupa terbentuknya albumin tanpa perubahan apapun. Pada praktikum kedua, kami melakukan uji protein yang pertama ini ada isolasi kasein susu. Nah, isolasi kasein susu adalah proses memisahkan kasein dari protein lainnya dalam susu. Ini melibatkan larutan susu bubuk dalam aqueous dengan pemanasan di atas hot plate, penambahan buffer asetat untuk menurunkan pH, penyaringan untuk memisahkan kasein dari whey, pencucian dengan etanol untuk mendapatkan kasein murni, dan pencucian dengan eter untuk memisahkan lemak. Sehingga bobot kasein hasil isolasi yang kami peroleh adalah 25516,4 mg. Selanjutnya, kami melakukan identifikasi asam amino, protein, dan sifatnya. Pada uji yang pertama, ada uji ninhidrat. Pada praktikum kali ini, kami tidak melakukan uji tersebut dikarenakan tidak adanya reagen yang sesuai untuk digunakan dalam uji ninhidrat ini. Yang kedua, ada uji biuret. Uji biuret ini kami lakukan dan uji biuret ini berhasil mengidentifikasi keberadaan protein pada sampel larutan albumin atau putih telur 2%, urin, cairan saliva, kasein hasil isolasi, larutan tepung, dan putih telur sebagai kontrol positif. Sebaliknya, uji biuret menunjukkan ketiadaan protein pada sampel amilum, air suling, minyak, dan madu sebagai kontrol negatif. Phenol juga menunjukkan kontrol negatif dalam uji biuret karena ketiadaan protein. Untuk uji selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk hasil uji santoproteat, untuk sampel uji pertama yaitu larutan albumin atau putih telur 2% dengan perbandingan 1:5 menunjukkan perubahan warna menjadi kuning yang menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel yang kedua yaitu urin yang menunjukkan perubahan warna kuning bening dan menandakan hasil yang positif. Sampel ketiga itu saliva atau air liur yang menunjukkan perubahan warna menjadi kuning keruh yang menandakan hasil yang positif. Kemudian ada larutan kasein susu hasil isolasi 3% yang tidak menunjukkan perubahan warna apapun sehingga hasilnya menandakan hasil negatif. Kemudian ada larutan pati atau amilum yang menunjukkan perubahan warna bening dan terdapat endapan putih yang menandakan hasil yang negatif. Kemudian ada sampel air suling yang menunjukkan perubahan warna menjadi bening yang menandakan hasil negatif. Kemudian ada sampel susu bubuk yang menunjukkan perubahan warna menjadi kuning yang menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel susu cair yang menunjukkan perubahan warna kuning dan terdapat padatan dan menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel minyak yang menunjukkan perubahan warna menjadi oranye dan menandakan hasil yang positif. Lalu selanjutnya ada sampel berupa madu yang menunjukkan perubahan warna menjadi kuning bening dan menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel tepung yang menunjukkan perubahan warna kuning keruh dan terdapat endapan dan menandakan hasil yang positif. Lalu ada sampel putih telur yang menunjukkan perubahan warna menjadi kuning dan menandakan hasil yang positif juga. Lalu sampel yang terakhir yaitu phenol 2% sebagai kontrol positif untuk pembanding yang menunjukkan perubahan warna menjadi kuning dan menandakan hasil yang juga positif. Kemudian didapatkan juga hasil dari uji Milon di mana sampel yang digunakan yaitu larutan albumin atau putih telur 2% dengan perbandingan 1:5 yang menunjukkan perubahan warna dari endapan bening kekuningan menjadi merah yang menunjukkan hasil yang positif. Kemudian ada sampel urin yang menunjukkan perubahan warna dari larutan kuning kecoklatan menjadi merah dan menandakan hasil yang positif.
Lalu untuk sampel saliva atau air liur menunjukkan perubahan warna dari endapan putih menjadi merah dan menunjukkan hasil yang positif. Kemudian sampel larutan kasein susu hasil isolasi 3% tidak menunjukkan perubahan warna apapun, sehingga hasilnya adalah negatif. Lalu selanjutnya ada sampel berupa larutan pati atau amilum yang menunjukkan perubahan warna dari larutan bening jadi bening yang menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian ada sampel air suling yang menunjukkan perubahan warna dari larutan bening menjadi bening yang juga menunjukkan hasil yang negatif. Lalu untuk sampel selanjutnya adalah susu bubuk yang tidak menunjukkan perubahan warna apapun, yang mana ini juga menandakan bahwa ini adalah hasil yang negatif. Lalu selanjutnya ada susu cair yang menunjukkan perubahan warna dari endapan putih menjadi putih agak kemerahan, di mana ini menandakan hasil yang positif. Kemudian ada sampel berupa minyak yang menunjukkan perubahan warna dari larutan jernih kekuningan jadi kuning yang menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian ada sampel berupa madu yang menunjukkan perubahan warna dari larutan jernih kekuningan jadi kuning dan menandakan hasil yang negatif. Lalu selanjutnya ada sampel berupa tepung yang menunjukkan perubahan warna dari endapan putih menjadi merah yang menunjukkan hasil yang positif. Lalu selanjutnya ada sampel berupa putih telur yang menunjukkan perubahan warna dari endapan bening kekuningan menjadi merah dan menandakan hasil yang positif. Terakhir adalah sampel fenol yang menunjukkan perubahan warna dari larutan putih bening menjadi kuning dan menunjukkan hasil yang negatif. Lalu ada juga hasil dari uji pengendapan dengan logam, di mana sampel uji yang digunakan yaitu larutan kasein 3%, di mana pada tabung HgCl2 terdapat perubahan warna dari putih susu menjadi putih susu yang menandakan bahwa tidak terjadi perubahan warna apapun, yang hasil akhir perubahan warnanya didapatkan larutan putih homogen. Kemudian pada tabung Pb asetat terdapat perubahan warna dari putih susu dan putih susu menjadi endapan putih, di mana hasil akhir perubahan warnanya didapatkan larutan putih dengan endapan berwarna putih juga. Kemudian untuk sampel uji larutan albumin telur dengan perbandingan 1:5, pada tabung HgCl2 terdapat perubahan warna dari putih susu menjadi putih susu, di mana ini menandakan bahwa tidak terjadi perubahan warna apapun dan hasil akhir perubahan warnanya didapatkan larutan putih susu yang homogen. Kemudian pada tabung Pb asetat terdapat perubahan warna dari putih susu menjadi bening dan terdapat endapan putih, di mana pada hasil akhir perubahan warnanya didapatkan endapan putih di bagian bawah tabung reaksi dari sampel. Lalu hasil yang selanjutnya didapatkan adalah hasil dari uji pengendapan dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Pertama-tama, sampel uji filtrat larutan albumin atau putih telur 2% dengan perbandingan 1:5 didapatkan perubahan warna menjadi ungu kebiruan yang menunjukkan hasil yang positif. Sampel kedua adalah endapan larutan albumin atau putih telur 2% dengan perbandingan 1:5, di mana didapatkan perubahan warna menjadi putih yang menunjukkan hasil yang negatif. Lalu selanjutnya ada sampel berupa filtrat kasein susu yang menunjukkan perubahan warna keruh ataupun jenuh yang menunjukkan hasil yang negatif. Lalu yang terakhir adalah sampel berupa endapan kasein susu yang menunjukkan perubahan warna menjadi bening atau jernih dan menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian yang terakhir adalah hasil dari uji pengaruh pH terhadap protein, di mana didapatkan hasil pengamatan berupa kuning pucat bening dan terdapat selaput putih pada tabung reaksi pertama. Kemudian pada tabung reaksi kedua terbentuk dua fase, yaitu fase selaput putih dan bening. Lalu pada tabung reaksi yang ketiga didapatkan hasil di mana terbentuk albumin yang mengeras, dan pada tabung reaksi yang keempat didapatkan hasil pengamatan berupa terbentuknya albumin tanpa perubahan apapun. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, isolasi kasein susu dapat dilakukan dengan menimbang 25 ml susu cair atau 10 gram susu bubuk dan dilarutkan dalam 25 ml aquadis dalam gelas beker, lalu dipanaskan dan ditambahkan buffer tetes demi tetes sampai kasein mengendap. Setelah itu endapan tersebut didinginkan dan disaring endapannya. Kemudian dicuci endapan dengan sedikit air dan disuspensikan kembali dengan 30 ml etanol. Selanjutnya disaring dan terakhir dicuci endapan tersebut dengan 25 ml ether, dikeringkan pada gelas arloji, ditimbang dan dihitung persennya. Yang kedua yaitu beberapa uji sederhana untuk mengidentifikasi asam amino
antara lain 1. Uji nihinhidrit yang digunakan untuk mendeteksi asam amino bebas ketika positif akan menghasilkan warna ungu atau biru saat bereaksi. Lalu uji bioret yang digunakan untuk mendeteksi adanya protein yang ditandai dengan perubahan warna ungu saat bereaksi. Uji santoproteat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan asam amino yang mengandung fenilanin atau tirosin dan perubahan warna yang terjadi yaitu berwarna kuning yang menandakan reaksi tersebut positif. Kemudian uji Milon digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino tirosin dalam protein yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah jika bereaksi. Uji pengendapan dengan logam digunakan untuk menunjukkan keberadaan protein melalui pembentukan endapan dengan logam tertentu. Nah, yang terakhir, uji pengendapan protein dengan larutan garam yang digunakan untuk mengevaluasi keberadaan protein melalui larutan garam tertentu. Kesimpulan yang ketiga yaitu pengaruh fisik terhadap protein seperti pH, yaitu yang pertama suhu. Meningkatnya suhu dapat menyebabkan denaturasi protein dan mengubah struktur dari protein tersebut. Yang kedua, tekanan. Meningkatnya tekanan dapat menyebabkan denaturasi protein yang dapat menyebabkan protein tersebut pecah. Nah, yang terakhir yaitu konsentrasi garam. Meningkatnya konsentrasi garam dapat menyebabkan pengendapan pada protein.